Penggunaan produk makanan asal Indonesia oleh jamaah haji Indonesia pada musim haji 2023 masih sangat minim atau baru sekitar 10%. Hal ini diakui Konsul Jenderal RI di Jeddah Eko Hartono kepada Voice of Indonesia. Disinyalir, perusahaan catering yang melayani makanan jamaah haji Indonesia misalnya, belum sepenuhnya mengimpor bahan makanan dari tanah air. Begitu pula di pasar Arab Saudi, keberadaan produk makanan dari Indonesia masih sulit dijumpai. Padahal perputaran uang atau nilai makanan dan minuman yang dikonsumsi jamaah haji Indonesia mencapai setengah triliun rupiah. Kami juga menekan para catering ini agar supaya mereka menggunakan produk-produk Indonesia. Nah, ini sesuai dengan permintaan Bapak Presiden waktu itu kan 2017. Sebanyak mungkin produk itu berasal dari Indonesia. Nah, ini tidak mudah juga, perlu perjuangan panjang ya, karena ya daya saing produk kita sendiri, ketersediaan produk kita di pasar Arab Saudi gitu, itu tidak mudah ya. Nah, tapi kita tekan terus mereka, kita cek sampai ke catering, teman-teman itu ngecek sampai ke dapur-dapur untuk memastikan bahwa produk kita dipakai. Ya hasilnya ya memang belum semuanya. Selain potensi ekonomi, kepuasan jamaah haji Indonesia sudah sepatutnya menjadi prioritas, karena mereka berharap apa yang dimakan selama berada di Tanah Suci tidak jauh berbeda dari apa yang biasa mereka konsumsi di tanah air. Seperti penuturan Siti Aminah asal Tangerang, Banten, dan Hairil jamaah haji asal Medan, Sumatera Utara, kepada reporter Radio Republik Indonesia saat ditemui di Mina. Ibu namanya siapa? Siti Aminah. Dari kloter mana, Bu? Dari kloter 33. 33 mana, Bu? Tangerang ya? Tangerang. JKS apa JKG itu? JKG. JKG. Oh iya. Ibu udah pernah rasakan maksudnya makanan yang dikasih selama berhaji ini? Ya, rasanya gimana, Bu? Gimana ya? Kurang lah ya rasanya. Kurang apa, Bu? Kurang masakannya ya, kurang bumbu lah. Kurang bumbu. Sekedar. Maunya Ibu makanan, kalau misalnya diminta makanan Indonesia, makanan kayak apa, Bu, yang maunya disajikan? Kan makanan sehat lah, ikan, sayur kayak itu. Maunya yang dibawa dari Indonesia gitu, Bu, ya, yang disajikan. Boleh. Kalau makanan yang sekarang memang kenapa, Bu? Yang di sini? Iya, yang sekarang. Yang di Mina. Yang selama Ibu cobain? Itu apa ya, nggak ada rasa, gimana sih, nggak ada rasa, kurang rasa, bumbunya beda juga. Oh, jadi biasanya kalau makan ditambah-tambahin bumbu? Iya, beda bumbu lah sama Indonesia. Paling sering Ibu kalau jajan di luar beli apa, Bu? Beli susu, roti gitu. Indomie biasa nggak? Indomie kayak udah bawa dari Indonesia. Udah bawa sendiri? Oh, jadi lebih beli lebih sering beli di luar apa makan catering? Jajan juga kan ada yang jualan catering. Jualan? Iya, ada. Oh, okay. Makasih, Bu, ya. Makasih, Pak. 14. Selama beberapa hari di Mekah ini gimana, Pak, untuk makanannya, gimana rasanya, Pak? Cita rasa Indonesia apa enggak? Makanannya sih agak nggak kurang rasa lah ya. Jadi di sayurnya itu juga kurang pas ininya. Pasnya kita pakai pop mini biar ini agak hambar gitulah. Oh, jadi lebih sering makan Indomie? Ya, dicampur dengan nasinya. Nasi yang dihidangkan? Iya. Kalau Bapak sendiri suka atau enggak dengan makanan yang disuguhkan di sini, Pak? Ya, kalau suka lah. Maksudnya harus suka lah kan gitu. Suka. Nah. Tapi ya harapannya bisa makanan Indonesia enggak, Pak? Iya, kalau bisa makan Indonesia itu, di nasinya itu nasi putih, sayurnya itu bisa dicampurnya itu terasa gitu, enak itu nggak ada. Kalau yang dicampur, kalau yang ada makanan apa, kayak apa, Pak? Kayak ikan begitu apa daging, Pak? Ikan boleh lah, ikan sama daging lah, daging semur tuh enak tuh. Boleh. Daging semur, Pak, ya? Iya. Makasih, Pak, ya. Iya. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam memasarkan produk-produk makanan halalnya kepada jamaah haji Indonesia yang berada di Arab Saudi. Presiden Joko Widodo sejak 2017 silam telah menitipkan asa besarnya bahwa ke depan untuk memenuhi kebutuhan makanan jamaah haji Indonesia selama di Tanah Suci, diharapkan bisa sebanyak-banyaknya didatangkan dari tanah air. Sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mempromosikan produk-produk unggulan Indonesia.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai target 30% adalah dengan menggelar Indonesian Hajj Expo atau IHE, yakni pameran produk-produk Indonesia untuk jamaah haji. Kami selenggarakan selama sekian tahun terakhir itu dalam konteks Indonesia. Jadi kita mendatangkan para calon supplier kebutuhan haji dari Indonesia, eksportir ya, produk untuk haji, terutama makanan dan minuman, datang ke sini, kemudian kita pertemukan dengan catering dan importer di sini, supaya terjadi deal, mereka para importer dan catering di sini bisa memilih produk mana yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan haji, tentunya dengan harga dan spek yang disetujui bersama. Konjen Eko Hartono menjelaskan pameran tersebut mendapat sambutan cukup antusias dari eksportir Indonesia dan importir di Arab Saudi. Namun setelah beberapa tahun bergulir, kendala-kendala tertentu masih membuat penggunaan produk Indonesia belum optimal di Arab Saudi. Salah satu kendala yang menjadi faktor penting menurut Eko Hartono kurangnya ketersediaan produk Indonesia di pasar lokal di Arab Saudi. Dikarenakan pemasok dan distributor Indonesia masih sulit menembus pasar ekspor ke negara tersebut. Saat ini baru sebatas beberapa produk yang diwajibkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dalam penyediaan catering jamaah haji di Arab Saudi. Antara lain produk bumbu masak, teh, dan kopi selain juru masak dari Indonesia. Sedangkan produk-produk utama seperti beras, telur, ayam, dan daging masih diimpor dari negara lain. Terus terang saya sampaikan bahwa banyak produk dari Thailand dan Vietnam yang digunakan untuk kebutuhan jamaah haji ini dari China tentunya ya. Jadi bagaimana kita bersaing dengan negara-negara lain? Masih menurut Eko, upaya lain yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kualitas produk Indonesia agar lebih menarik bagi importir dan konsumen di Arab Saudi. Konjen Eko Hartono menambahkan pihak perwakilan Indonesia di Arab Saudi akan terus bersinergi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Agama Republik Indonesia, serta pemerintah Arab Saudi dalam peningkatan ketersediaan produk-produk makanan dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan setidaknya untuk jamaah haji Indonesia. Dan pasar lebih besar lagi jika bisa menjangkau jamaah dari negara-negara lain yang juga melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Saya sendiri turun langsung gimana kita memohon kepada pemerintah, terutama Kementerian Perdagangan, Menteri sendiri, Menteri Agama juga, kedua beliau ini sangat concern, sangat semangat bagaimana kita menggunakan sebanyak mungkin produk Indonesia yang tadi itu. Kedua menteri ini sudah bicara langsung dengan itu, tapi tidak semulus yang kita perkirakan. Hasil pantauan kemarin itu bahwa untuk produk-produk yang besar, nah ini sayangnya itu masih juga kita belum mampu. Apa itu produk yang besar? Beras, kemudian daging masih dari Brasil. Beras ternyata di lapangan ya kebanyakan dari Vietnam dan Thailand. Kemudian ikan Vietnam juga ya. Ya, karena ayam juga kita belum mampu. Nah ini beberapa produk yang saya sebut tadi, memang kita agak berat untuk bersaing di sana. Itu belum tersedia di pasar sekarang ini. Yang kedua, ya produk kita memang masih terhalang untuk masuk. Seperti misalnya ayam. Ayam ini belum bisa kita masuk secara mudah. Kemarin BPOM juga sudah bicara dengan SFDA, Saudi Food, semacam FDA-nya Saudi itu ya. Meminta supaya ayam kita masuk. Ya, oke, akhirnya kemudian disepakati. Tapi kan itu sudah 2 bulan, 3 bulan terakhir sebelum haji. Jadi persiapan ini. Mudah-mudahan tahun depan semakin baik. Daging juga gitu, tidak mudah. Daging di Saudi itu dikuasai dari Brasil, Mas. Jadi tidak mudah. Ya, kita tahulah seberapa ekspor daging kita. Malah kita mungkin masih impor kali. Peran dan dukungan dari pemerintah dalam bentuk insentif, promosi, dan fasilitas yang memudahkan akses pasar akan membantu meningkatkan kesadaran dan penggunaan produk Indonesia.